bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Hari ini aku bakal menganalisis data klepon secara digital nih. Pasti banyak banget kan yang tahu makanan ini. Nah, dari hasil pencarian di Google, klepon ini hampir sering dicari ya ternyata. Pencariannya ini sekitar 4.740.000 nih teman-teman. Sekarang, ayo kita searching sejarah dari klepon. Beberapa waktu lalu sempat dihebohkan dengan kabar yang menyatakan bahwa klepon tidak islami. Tak bagaimana ceritanya kudapan manis ini bisa disebut begitu. Terlepas dari kontra yang timbul, klepon tetaplah jajanan pasar manis yang digemari banyak orang. Klepon biasanya berwarna hijau bertabur kelapa muda parut yang gurih dan berisi kinca atau gula merah cair. Ketika dimakan, gula merah yang ada di dalam klepon akan luber dan meleleh di mulut. Sensasi inilah yang membuat klepon menjadi salah satu jajanan tradisional yang populer. Klepon tidak sekedar memperkaya variasi kuliner Indonesia, melainkan juga menjadi salah satu warisan budaya Indonesia. Menilik dari sejarahnya, rupanya klepon punya sejarah yang panjang di kuliner Indonesia. Mengutip dari Tirto ID, klepon memiliki simbol dan makna identitas. Dalam buku yang ditulis oleh Nipuno atau Nostalgia Kue Tenong pada tahun 2016 mengatakan bahwa tekstur alat yang ada di dalam klepon akan diikuti rasa manis seiring klepon dikunyah. Hal ini dimaknai sebagai peristiwa yang susah akan rasa manis di kemudian hari. Kue klepon diperkenalkan oleh imigran Indonesia kepada masyarakat Belanda sejak tahun 1950-an. Wajar saja jika kita akan menemukan kue ini di beberapa restoran Cina, Belanda, dan Indonesia yang disebutkan dalam buku Indisch Leben in Nederland pada tahun 2006 yang ditulis oleh J.M. Meulenhoff. Penyebutan klepon juga berbeda di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya saja di daerah sekitar Sumatera, Sulawesi, dan Malaysia akan menyebut klepon sebagai onde-onde. Sedangkan di daerah Jawa dan Bali biasa disebut klepon. Hal inilah yang kadang membuat kesalahan persepsi dalam penyebutan klepon. Padahal di Jawa onde-onde merujuk pada jajanan yang terbuat dari tepung ketan dengan taburan wijen. Tentu saja berbeda dengan klepon dari segi isian dan metode pembuatan. Lalu bagaimana cara membuat klepon itu sendiri? Klepon sangat mudah dibuat dan bahannya bisa ditemukan dengan gampang. Namun perlu diingat, klepon adalah kue basah yang tidak dapat disimpan berhari-hari. Jadi, pastikan setelah membuat klepon sebisa mungkin klepon dihabiskan maksimal selama 2 hari. Jika mau memanaskan klepon bisa dikukus sekitar 5 menit agar teksturnya kenyal kembali. Tapi mungkin rasanya tidak akan seenak seperti saat pemasakan pertama. Berikut adalah resep klepon yang bisa dicoba di rumah yang ditulis oleh selerasa.com. Bahan yang dibutuhkan yaitu 450 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung beras, setengah sendok teh garam halus, gula merah secukupnya yang sudah disisir halus, air putih secukupnya, 1 lembar daun pandan, dan yang terakhir pasta pandan secukupnya. Bahan untuk taburan yaitu kelapa yang sudah diparut secukupnya. Cara membuat klepon sendiri yaitu langkah pertama, Anda harus menyiapkan terlebih dahulu wadah yang akan digunakan untuk membuat adonan. Setelah wadah siap, masukkan tepung ketan dan tepung beras, aduk sampai merata. Yang kedua, ambil pasta pandan yang sudah Anda siapkan, lalu masukkan ke dalam campuran tepung ketan dan tepung beras, aduk-aduk sampai merata. Yang ketiga, tuangkan air sedikit demi sedikit sambil adonan diuleni sampai kalis dan mudah dibentuk. Yang keempat, ambil sedikit bagian adonan lalu bulat-bulat, setelah itu pipihkan adonan.
Yang kelima, beri adonan kulit dengan gula merah secukupnya saja, lalu bungkus gula merah tersebut, kemudian bentuk bulat-bulat. Lakukanlah langkah-langkah yang sama sampai semua adonan habis. Cara merebus kleponnya yaitu siapkan panci yang akan digunakan untuk merebus klepon. Jika panci sudah siap, masukkan air secukupnya saja. Yang kedua, nyalakan kompor dengan api sedang, lalu simpan panci yang sudah diberi air tersebut di atas kompor. Biarkan air sampai mendidih. Yang ketiga, setelah air mendidih, masukkan adonan yang udah dibentuk tadi. Rebus adonan sampai mengapung di atas air. Rebus sampai semuanya matang sempurna. Jika sudah matang, Anda bisa langsung mengangkatnya dan meniriskannya. Campurkan kelapa parut yang sudah Anda siapkan dengan garam secukupnya. Siapkan alat pengukus, lalu kukus kelapa parut tersebut sebentar atau kurang lebih 5 menit. Angkat kelapa dan simpan di atas piring. Ambil klepon dan gulingkan di atas kelapa yang sudah dikukus tersebut sampai tertutupi semuanya. Setelah itu, hidangkan dan sajikan pada piring saji yang sudah disiapkan. Setelah kita membaca cara membuat klepon, sebenarnya mudah ya teman-teman. Kalian tertarik kan pastinya untuk mencoba membuat klepon? Kalian bisa mencoba buat klepon dengan cara yang tadi. Selanjutnya, aku bakalan searching peluang usaha klepon. Peluang dari usaha klepon pandan dapat dikatakan cukup prospektif dengan respon positif oleh berbagai kalangan masyarakat. Usaha klepon pandan menjadi suatu pilihan usaha yang menguntungkan sampai banyak orang yang terpincut dalam menjalankan usaha tersebut. Usaha klepon pandan menjadi usaha jajanan tradisional yang menyuguhkan rasa nikmat dengan peminatnya tergolong besar. Jumlahnya peminat yang melonjak menjadikan usaha klepon pandan sebagai salah satu usaha dengan potensi bagus dan juga cemerlang. Usaha klepon pandan juga tidak mengenal waktu dan juga musim, sehingga usaha ini cocok untuk pilihan usaha yang dijalankan kapanpun. Usaha klepon pandan juga menjadi salah satu usaha yang bisa dijalankan secara mudah dan juga untung, yang didapatkan terbilang sangat fantastis. Peluang dari usaha klepon pandan ini memang cukup menyenangkan dan juga sangat cocok menjadi pilihan bisnis yang cemerlang. Klepon pandan kini mulai banyak dicari orang sebagai makanan nikmat dan menarik, sehingga usaha klepon pandan kian laris manis di pasaran. Sekarang aku juga penasaran dengan rating-rating klepon yang ada di Google. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. Ternyata lumayan banyak banget ya yang jualan klepon di sini. All the time I wanna tell you, but I'm super shy. And I wanna go out with you. Where you wanna go? Find a little spot, just sit on top, looking pretty. Follow me, booty tooty. Dari hasil pencarian di sini, yang terdapat rating 5 bintang yaitu ada di Putu dan Klepon Ibu Lina yang berada di Jalan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan ada lagi, tetapi di Maps beliau hanya mencantumkan nama tokonya yaitu Klepon yang berada di Jalan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Setelah kita searching sejarah klepon, cara membuat klepon, rating-rating klepon, selanjutnya aku bakalan searching Google Trends. Di Google Trends ini aku bakalan searching klepon ya guys. Di sini kan banyak banget nih pilihannya, tapi aku tetap bakalan pilih sehari terakhir. Nah, untuk sehari terakhir di sini minat seiring waktunya pada tanggal 28 September pada pukul 1:40. Untuk minat menurut wilayahnya yaitu ada di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Timur.
Sekarang aku bakalan lihat minat menurut wilayah kota, yaitu ada di Kedung, Akung Timur, Tarutung, Kaliwungu, dan yang terakhir Windusari. Untuk topik terkait yaitu ada es krim mochi, filsafat, mangga, kecamatan Menganti, dan yang terakhir kue lumpur. Dan untuk query terkaitnya yaitu yang pertama ada klepon sudi mampir, yang kedua cara bikin klepon ketan isi gula merah, yang ketiga kopi ABC klepon, 4 resep klepon tepung ketan, dan yang kelima kopi klepon. Selanjutnya aku bakalan lihat dari 1 jam terakhir. Untuk minat seiring waktunya yaitu yang terakhir pada jam 9:22 menit. Selanjutnya untuk minat menurut wilayah kota yaitu ada di Pacitan, yang kedua Batam, yang ketiga Surabaya, keempat Jakarta, dan kelima Bandung. Selanjutnya menurut subwilayah yaitu ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, dan terakhir Kalimantan Barat. Untuk topik terkaitnya yaitu ada tepung, kopi, dan terakhir beras ketan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peminat klepon ini masih banyak dan meningkat karena klepon ini sering diminati dari kalangan anak kecil hingga dewasa, walaupun klepon ini hanya jajanan tradisional atau sering disebut jajanan pasar. Itu tadi adalah analisa data secara digital klepon. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye teman-teman.